buka dulu halaman 28, baris ketiga dari atas. Di tengah tarik sedikit ke kiri. Qala Allahu ta'ala, qala Allahu ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, hadirin hadirat rahimakumullah, wabil khusus Al-Ustadz Al-Haj Saiful Hidayat, Al-Ustadz Al-Haj Mahfud, dan juga para asatizah yang lain serta ustazat yang kami muliakan, orang-orang tua kami yang kami hormati. Pada pagi hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah, wabil khusus melalui taklim. Mudah-mudahan semuanya ini akan menjadi bekal pada saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang belum niat iktikaf tambahan pahala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Baiklah, kita akan melanjutkan pembahasan kita, pembicaraan kita, berkenaan kita dengan kitab An-Nasaih Ad-Diniyah. Kita sudah sampai halaman 28 dan kita mulai dari qala Allah Ta'ala baris ketiga dari atas. Kita lihat qala Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Wa ta'awanu, dan saling bertolonglah kalian, saling tolong menolong, 'alal birri wat taqwa, terhadap kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu, dan janganlah kalian saling tolong menolong, alal ismi wal udwan, terhadap dosa dan permusuhan. Jadi merupakan wasiat Allah, dan biasanya para ulama kalau menyebutkan qala Allah Ta'ala enggak mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lihat dah di kitab-kitab ya. Dan itu memang seharusnya gitu. Qala Allah Ta'ala, masa Allah berfirman a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya berlindung, berarti Allah berlindung. Dan itu ada apa tahu kitabnya itu. Ustadz Fikri pernah mengkopikan saya tuh, bahwasanya tidak harus dengan a'udzu setelah qala Allah Ta'ala. Jadi di sini kita lihat langsung tuh dalam Al-Qur'an kan qala Allah Ta'ala wa ta'awanu, enggak a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillah. Kalau bismillah dengan nama Allah ya, sedangkan dia sendiri adalah Allah yang qala Allah Ta'ala gitu. Jadi langsung ya.
Ya kalau ada yang pakai auzu ya terserah juga sih, barangkali jumlah mu'taridah namanya. Jumlah mu'taridah itu yang terpisah. Jadi auzunya auzu yang dia yang ngomong gitu kan, bukan Allah yang auzu. Tapi di dalam kitab tersebut tidak disebutkan dengan auzu katanya. Bertolonglah kalian, saling tolong menolong dalam kebaikan, dan janganlah kalian saling menolong terhadap perbuatan dosa dan permusuhan. Jadi tadi suruh kebaikan dan takwa, itu saling membantu kita. Jangan permusuhan, dosa kita saling membantu, menolong orang, ya, membantu orang melakukan perbuatan dosa. Fa'alaika rahimakallahu ta'ala, maka kewajiban atasmu, rahimakallahu ta'ala, orang yang dikasihi oleh Allah. Ini termasuk jumlah mu'taridah namanya, ini diselingi dengan doa rahimakallahu ta'ala. Asalnya fa'alaika bil mubadarah, tapi diselingi ya fa'alaika rahimakallah bil mubadarah. Maka satu kewajiban, wahai orang yang dirahmati Allah, engkau yang dirahmati Allah, bil mubadarah, dengan bersegera ila saffil awwali, ya, menuju ke shaf yang pertama. Ini kaitannya dengan sholat masih, ya. Yang kita dianjurkan salah satu pemeliharaan sholat adalah sholat berjamaah, kemudian dengan menjaga ya etika, adab-adab dalam berjamaah. Jadi bersegera menuju ke shaf yang pertama. Jangan kita mempersilahkan orang untuk shaf yang pertama atau yang kedua yang ada di depan kita, tetapi segera kita maju duluan kita, ya, untuk shaf yang pertama. Wa 'alaika bi rassis sufufi wa taswiyatiha, dan juga bagi kalian, bagi Anda, ya, Anda haruslah gitu. Wa 'alaika bi rassil sufufi, dengan merapatkan shaf, ya, istaqimu wa tarasu, kan seperti itu tadi. Tarasu artinya merapatkan, ya. Sufufakum fa inna taswiyatas sufuf ya min tamamis shalah, ya. Jadi merapatkan barisan dan juga meluruskannya, mastata'ta, semampu Anda, apa yang Anda mampu. Fa inna hadhihi, maka sesungguhnya ini merapatkan dan meluruskan barisan, sunnatun mayyitatun, sunnah yang sudah mati, ya. Sunnah yang jarang dipakai sama orang kurang memperhatikan rapat barisan, rapat sufuf. Apalagi dulu ada karpet yang gambar masjid itu, tiap satu orang satu gambar, itu kebangetan lega, renggang, ya, tidak rapat, ya. Mesti digeser, dirapatkan, sehingga bersinggungan, bersentuhan antara ya bahu kita ini dengan bahu teman kita, ya. Bahu ya kan, bersinggungan, ya, nempel, ya. Itu namanya rapat. Jangan kemudian renggang, ya, ini kagak rapat namanya, ya. Jadi ini termasuk adalah sunnah Rasul yang banyak ditinggalkan oleh orang, padahal itu ya bagian dari bagaimana umat Islam menjadi satu shaf, satu barisan, satu langkah, satu bahasa di dalam menghadapi berbagai macam kemunkaran dan kebatilan. Kalau tidak demikian, tidak bisa ada jaminan bahwasanya dia akan satu bahasa, satu barisan. Jadi pecah-pecah umat Islam. Kayak kemarin aja nyatanya banyak pecah-pecah begitu dibom, ya kan? Ya, dibom dengan uang pecah, pindah. Ya, sampai Ustaz Agus tuh waktu penutup pengajian di Istiqomah marah-marah dia sama ibu-ibu, sama bapak-bapak, ya. Ya, kenapa kemarin sampai demikian? Ini karena salah satunya gitu, ya, di dalam barisannya tidak rapat, tidak lurus. Jadi ya beda-beda.
pemikirannya memperturutkan hawa nafsunya masing-masing. Ya. Kayak bener nih. Ya. Birasi as-sufuf wa taswiyatiha mastata'ta. Dan ini adalah sunnah Rasul, ya, yang sudah mati, artinya tidak banyak dilaksanakan. Ya, sunnatun mayyitatun min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagian dari sunnah-sunnah Rasul. Ini adalah sunnah dari berbagai sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man ahyaha kana ma'ahu fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnah Rasul, maka adalah dia yang menghidupkan sunnah Rasul itu bersama Nabi Rasul fil jannah, di surga. Ya. Jadi siapa menghidupkan sunnah Rasul, ya, man ahya sunnati, ada hadis lain, inda fasadi ummati falahu ajrun sahidun, atau falahu mi'atu ajrin syahidin. Man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnahku, inda fasadi ummati, pada saat umatku udah pada rusak. Ini kan begitu. Umat Islam, ya, orang Islam sih tercatatnya, tapi rusak kelakuannya. Ya. Pada saat umat Islam pada rusak, inda fasadi ummati falahu ajrun syahidun, ya, atau ajru syahidin, maka baginya adalah ganjaran orang yang mati syahid. Dia mendapatkan ganjaran orang yang mati syahid, ya, kalau dia menghidupkan sunnah Rasul pada saat orang, ya, pada rusak, sudah tidak ada menyepelekan. Tadi diistilahkan dengan sunnah mayyitah, sunnah yang udah mati. Ya. Jadi termasuk adalah meluruskan dan merapatkan barisan, itu bagian dari sekian dari sunnah-sunnah Rasul. Ya. Makanya kita hidupkan kembali. Ya. Kama warada, sebagaimana ada di dalam hadis. Ya. Disuruh untuk meluruskan barisan. Wa'lam, dan ketahuilah, anna min ahammil muhimmat, bahwasanya dari hal-hal yang paling penting dari yang penting, yang penting dari yang penting, mulazimatus sholawati, melazimkan sholat 5 waktu, fil jamaati, di dalam berjamaah. Ya, melazimkan, lazim, senantiasa, artinya mensenantiasakan sholat 5 waktu di dalam berjamaah. Ya. Kama taqaddama, sebagaimana terdahulu sudah kita bicarakan, wahwa, dan dia itu a'ni, yang aku maksudkan, kata pengarang, hudurul jamaati fi sholatil isya was subhi asyaddu ta'akkudan. Yang saya maksudkan adalah datang berjamaah di dalam sholat isya dan sholat subuh. Dia tuh lebih dikuatkan lagi, ta'akkudan, lebih ditekankan lagi. Wa aktsara fadlan, asyaddu ta'akkudan wa aktsaru fadlan, dan juga lebih banyak keutamaannya. Salat subuh dan isya berjamaah lebih ditekankan dan lebih banyak keutamaannya. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla al-isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal laili. Man shallal isya'a, siapa saja yang sholat isya, fi jama'atin, di dalam berjamaah sholat isya, faka'annama, maka seolah-olah, qoma, dia melaksanakan nisfal laili, setengah malam, mendirikan sholat setengah malam seolah-olah.
Wa man shallas subhi wal man shallas subha, dan siapa saja yang salat subuh fi jama'atin, di dalam berjamaah, fa ka'annama, maka seolah-olah qamal laila kullahu, dia melaksanakan salat malam seluruhnya. Jadi isya itu kan bagian dari malam, kemudian subuh juga itu ya udah masuk subuh sini, udah fajar ya. Pokoknya berjamaah lah. Itu seolah-olah bahwasanya dia melaksanakan sholat malam secara keseluruhan. Jadi istimewa ini subuh ini, jangan ditinggalkan ya. Subuh termasuk asar juga, nanti ada hadis lain juga asar. Man shalla bardaini dakhalal jannah. Siapa yang sholat dua dingin, subuh kan dingin, asar kan dingin gitu kan. Siapa yang sholat dua dingin dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga ya. Jadi sholat subuh dan sholat asar maksudnya bardain ya. Ini lagi disebutkan isya kemudian subuh. Sholat subuh itu sama juga seolah-olah dia melaksanakan sholat yakni semalam penuh, qaumal laila kullahu, semuanya dilaksanakan sholat itu di malam hari. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, farquma bainal munafiqina annahum la yastati'una hudural isya'i was subhi fil jama'ati, al hadis ya. Farqu ma bainal munafiqina, perbedaan antara orang-orang munafik, annahum, bahwasanya mereka orang munafik, la yastati'una, tidak mampu, hudural isya'i was subhi, datang hadir untuk sholat isya dan sholat subuh dalam fil jama'ati, di dalam berjamaah, al hadis ya. Ini disebutkan sebagai munafik gitu ya. Kalau kemudian ada waktu enggak kemana-mana, kagak ada halangan, kemudian tidak sholat subuh dan sholat isya berjamaah. Kalau subuh kan kebanyakan orang mah kagak ada halangan dah. Kalau subuh orang baru bangun tidur ya, masih seger ya, datang sholat subuh. Alhamdulillah di sini jamaahnya sholat subuh ya, termasuk sholat-sholat yang lain itu cukup banyak ya. Dan ini kita biasakan untuk sholat berjamaah pada sholat isya dan subuh. Kalau bisa sih semua waktu ya, 5 waktu jangan tinggalkan dah sholat berjamaah ya, jangan tinggalkan. Itu kalau kita sudah terlanjur melaksanakan sholat berjamaah, kita biasakan gitu sholat berjamaah. Pada saat tidak berjamaah, di hati kita ada yang kurang, rasanya kagak enak ya, sehingga kita mencari orang untuk bisa sholat berjamaah bersama ya. Gak enak tuh yang biasa sholat berjamaah ya. Bahkan ada satu riwayat, orang yang sholat berjamaah 5 waktu selama 40 hari ya, maka nanti dia tuh akan dikumpulkan bersama dengan para nabi gitu ya. Jadi kalau sudah 40 hari biasanya udah kagak enak meninggalkan sholat berjamaah ya. Jadi bapak-bapak nih terutama, bahwasanya sholat berjamaah cukup ditekankan ya. Terutama tadi yakni isya dengan subuh, kemudian termasuk subuh dengan asar, itu ditekankan. Yang lain juga diupayakan, karena Nabi dan para sahabat itu tidak ada yang mereka yang meninggalkan sholat berjamaah. Sampai kata sahabat itu, orang yang tidak sholat berjamaah ya di zaman kami itu adalah orang yang sudah dikenal kemunafikannya ya, emang orang-orang munafik, lek-lekan dia ya sholat berjamaah ya. Apalagi bulan Ramadan nih ya, jangan sampai tinggalkan dah. Itu dari sekarang sudah kita rencanakan ya, proyek kita, proyek amal soleh ya. Saya pokoknya tahun ini selama sebulan saya harus sholat berjamaah ya. Dan juga saya harus sholat sunnah rawatib, tidak akan saya tinggalkan. Niatkan di hati, kencangkan tekad bulat kita ya, sehingga ya itu kita tidak mau untuk meninggalkan sholat berjamaah, meninggalkan sholat sunnah
Ya. Itu termasuk adalah program yang harus direncanakan dari sekarang, ya. Di samping yang lain barangkali proyek-proyek besar amal, ya. Baca Quran, kalau tahun lalu cuma 1 kali hatam, sekarang harus 2 kali hatam. Yang sudah 2 kali harus 3 kali hatam, kita tingkatkan, ya. Al-hadis tadi itu. Al-hadisu atau al-hadisa. Wa warada, dan juga ada anna man shallal isya, datang hadis ada man anna, bahwasanya man shallal isya, orang yang salat isya fi jama'atin, di dalam berjamaah, kana fi dhimmatillah, adalah dia berada di dalam tanggungan Allah, jaminan Allah. Ya, Allah jamin. Ya, dia di dalam kehidupannya, ya, di dunia dan di akhirat, ya. Orang yang sholat berjamaah itu ada dia di dalam tanggungan Allah hatta yusbiha, sehingga subuh, sampai subuh Allah tanggung tuh, dari isya sampai subuh dijaga gitu oleh Allah. Wa man shalla subha fi jama'atin, dan adalah orang yang salat subuh dalam berjamaah, kana fi dhimmatillah, adalah mereka ada di dalam tanggungan Allah hatta yumsiya, sehingga sore, ya, dari salat subuh sampai sore dia berada di dalam jaminan tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Makanya termasuk di bulan Ramadan itu biasanya kami di musola, kalau kami dulu di Kampung Baru, habis subuh itu menghatamkan kitab yang tipis-tipis, 1 kitab, ya, setiap hari habis subuh, ba'da subuh itu kita ngaji dengan kiai, ya. Kemudian habis 1 kitab, ya, kita menghatamkan 1 kitab. Di samping kita menginginkan dapat pahala tambahan, termasuk adalah, kan termasuk zikrullah, itu zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Dan juga termasuk adalah mendapatkan ganjaran kita haji dan umrah, salat sunnah isyraq, ya. Dapat salat sunnah isyraq, dapat ngaji, dapat i'tikaf, dapat bertemu dengan teman, itu kebaikan semuanya itu, ya. Itu supaya dapat seperti itu. Dan di musola kami itu sudah 2 tahun berjalan, ya, itu sudah hatam kitab Qami'ut Tughyan, ganti. Kemudian kemarin pada saat saya terakhir mengajar di sana, saya sampaikan kalau mau tiap subuh lagi silakan, dan jamaahnya tidak surut, ya. Semangat mereka, bapak-bapak terutama, ya, enggak surut jamaahnya, ya. Kalau mau, kalau tidak mau ya udah, ya, saya coba nanti untuk mencari masjid dan musola lain, ya. Rupanya saya ada feeling pas begitu habis pengajian, ya, berbisik-bisik pengurus. Kadang-kadang yang kita anggap baik belum tentu baik buat orang, mereka rasakan kita mah rasanya udah pantas banget, udah baik banget, ya. Dan itu tanpa udah saya dikasih infak gitu, nggak usah, bukan infak, saya menghabiskan kitab, mau mencari pahala, mau ngajak jamaah ikut dapat pahala, ya. Tetapi kata pengurus itu ada yang berkeberatan, jangan tiap hari kalau bisa, ya. Sabtu Minggu aja. Lah saya Sabtu Minggu biasanya tiap hari bulan Ramadan Sabtu Minggu saya pray, karena saya ada di giliran di masjid-masjid lain Sabtu Minggu, ya. Nggak bisa. Jadi padahal saya ingin mengajak supaya jamaah, ya, supaya saya gitu kan terutama, ya, mendapatkan ganjaran. Kalau enggak ya harus, kalau dulu saya langsung habis subuh kabur ke Kampung Baru untuk ngaji kitab di masjid. Sekarang agak lelah, rasanya masjidnya tinggi lagi naiknya. Ya udah lihat tangganya aja udah begah lihatnya, ya. Wallahu alam, ya, berikutnya. Kalau kagak berkenan ya nggak usah. Ya, itu saya udah ada perasaan rupanya memang ada yang kagak berkenan. Padahal itu kebaikan. Ya, itu orang mau zikir katanya jangan tiap hari dah, ya zikir kan zikir aja. Itu juga kan ngaji zikir sama aja gitu kan. Ya.
Jadi itu ya, terutama bulan Ramadan ini luar biasa, bulan Ramadan ya. Qala alaihi salam, bersabda Nabi alaihi salam, la yatlubannakumullahu bi syai'in min dhimmatih. Janganlah sampai Allah menuntut kalian dengan sesuatu di dalam tanggungannya, yanha anit ta'arrudi liman huwa fi zimmatillahi bi syai'in. Melarang orang untuk menampakkan melarang at-ta'arrud ya. Bisa berpaling ta'arud, menampakkan liman huwa fi dhimmatillah, bagi orang yang memang ada di tanggungan Allah, bisyai'in minassu, dengan sesuatu dari keburukan ya. Yang seharusnya dapat tanggungan Allah kemudian kita larang-larang. Ada di dalam Al-Baqarah 114. Man mana'a masajidallah, siapa yang mencegah orang untuk datang ke masjid Allah ya, dalam rangka untuk berzikir, untuk menyebut namanya, nama Allah ya. Jadi kalau orang melarang ngaji gitu ya, mestinya nggak boleh ya, karena termasuk namanya orang yang seharusnya mendapat tanggungan Allah, melarang berjamaah gitu kan. Orang yang ada di dalam jaminan Allah kemudian dia cegah ya, tidak bisa ya hal seperti ini ya. Itu biasanya orang-orang munafik, sampai dia membangun masjid sendiri, namanya Masjid Diror dulu ya. Masjid Diror, masjid yang bahaya sih artinya Diror ya, masjid yang buruk. Itu betul orang munafik dia tuh di masjid ya. Hati-hati ya, jangan sampai kita dicap sebagai munafik. Waqad balagona, dan sungguh telah sampai kepada kita, annal hajjaja, bahwasanya Raja Hajjaj, ma'ajurihi wa dzulmihi ya, bersamaan dengan keburukan, jur itu preman, wa dzulmihi, dan kezalimannya, bersama dengan kepremanannya dan kedolimannya, dia adalah raja dolim gitu ya. Wa ta'dihi li hududillah, dan menyimpang dari ketentuan atau hukum-hukum Allah. Kana yas'alu kullaman yu'ta bihi, maka dia menanyakan setiap orang yang didatangkan dengannya, naharon, di siang hari ya, hal sholaita subha fi jama'atin. Ini raja zalim nih nanyain, apakah engkau melaksanakan sholat subuh berjamaah atau enggak gitu kan. Apakah engkau sholat subuh fi jama'atin, di dalam jamaah ya. Fa in qala na'am, kalau dia menjawab iya, khala sabiluhu, maka akan luput jalannya, makhofatan, karena takut, ayat luballahu, untuk Allah menuntutnya, bisyai'im min dhimmatih, dengan sesuatu dari tanggungan Allah ya. Jadi begitu ditanyakan sholat subuh berjamaah atau tidak, kan sholat subuh berjamaah tadi ada di dalam dhimmatillah, dalam tanggungan Allah. Kalau dia katakan iya ya, berarti kemudian kalau tidak, dia takut adalah permintaan Allah yang memang Allah menginginkan untuk berada di dalam tanggungannya ya. Wa in qad arafta, kesimpulannya adalah engkau telah tahu, min qabli ma warada, dari hadis yang ada dari Rasul, anir Rasuli alaihi salatu wassalam, dari Rasul alaihi salatu wassalam, minat tasdidat fi tarkil jamaah, dari ancaman pada orang yang meninggalkan jamaah, min ghairi uzrin sahihin, tanpa uzur yang sahih, uzur yang benar ya. Jadi kata Nabi kan ada hadis, rasanya saya pengen bakar nih rumah-rumah yang ada di sekitar masjid pada kagak sholat berjamaah.
itu ancaman namanya tuh, ya tasdidat, ya pengen rasanya dibakar, ya. Sampai seorang buta datang kepada Rasul, ya, saat ditanyakan apakah kau dengar suara azan, ya wajib engkau datang untuk sholat berjamaah. Ya. Sampai sahabat itu ada di antara kami yang tidak bisa jalan, yang gempor gitu kan. Kemudian kami gotong, kami dudukkan di saf untuk sholat berjamaah. Nah ini semuanya tasdidat namanya, penekanan, ancaman segala macam. Ya kalau tidak ada min ghairi uzrin sahihin, tidak ada uzur yang benar. Uzur yang benar itu sakit, ya. Kemudian terhalangi oleh musuh, kagak bisa keluar karena ada musuh, ya sedang mencari, ya, orang-orang gitu kan, ya kita takut ya dengan musuh, itu dibenarkan. Kalau selain itu mah tidak, ya. Pada saat perang ada sholat berjamaah, ya sholatul khauf itu berjamaah, sholat dalam keadaan peperangan, ya. Jadi perang, ya lagi berkecamuk, ya kemudian ada yang jaga, kemudian ada yang sholat, kemudian yang jaga nanti masuk begitu 2 rakaat dan imamnya masih menunggu tuh. Kemudian yang baru 2 rakaat melanjutkan dulu gitu kan. Akhirnya nanti menunggu, akhirnya nanti begitu yang baru masuk sampai 2 rakaat, akhirnya nanti bareng-bareng udah duluan lah. Yang tadi sudah bareng Nabi itu duluan untuk menjaga dia keluar. Kemudian yang belum masuk dia untuk sholat melanjutkan 2 rakaat dan dia nanti akan dapat masbuk 2 rakaat. Ini dalam keadaan perang, ya. Kita perang tidak apa tidak, kemudian sholat tidak berjamaah, ya. Nah ini termasuk namanya sunnah mayitah, sunnah yang sudah mati, yang banyak orang melalaikan sunnah tersebut, ya. Dikit lagi apa mulai ini? Kita lihatlah sampai bunyi isyraq dan kita tunggu 10 menit lagi di situ. Fa'lam maka ketahuilah, wa tahaqqaq dan nyatakanlah, annal mutakhallaf, fa'lam ketahuilah dan nyatakan annal mutakhallafa bahwasanya orang yang ketinggalan, bukan ketinggalan, tidak melaksanakan an sholatil jumu'ati dari sholat Jumat, bidzalika al-wa'idu, bidzalikal wa'id dengan janji, dengan ancaman itu, ya. Orang yang meninggalkan sholat berjamaah dengan ancaman tersebut ahakku lebih berhak, wa tashdidu lebih keras, alaihi kepadanya, min tarkiha daripada meninggalkan sholat berjamaah, ya. A'dhamu, ya, itu lebih besar, ya. Ancamannya tadi wadzalika li'annaha, karena itu sholat Jumat tersebut, karena sholat Jumat tersebut fardu ainin, adalah fardu ain bil ijma'i, ya berdasarkan kesepakatan para ulama, ya. Laki-laki yang fardu ain, ya bukan fardu kifayah sholat berjamaah fardu ain. Kalau perempuan tidak, ya perempuan tidak fardu buat dia sholat di rumah, tidak sholat di masjid. Kalaupun dia ngikut, ya ada dalam masyarakat misalnya ibu-ibu pada ikut sholat Jumat, sah sholat Jumatnya. Kalau kita haji, kita umroh kan kita ikut tuh di masjid, ya Masjid Nabawi dan Masjid Masjid Haram. Kita ikut sholat di hari Jumat, ibu-ibu, ya itu sah, nggak usah nanti ulang lagi, udah sah sholatnya, sholat duhurnya atau sholat Jumatnya itu sah, ya nggak perlu diulang lagi. Jadi kalau ada yang ikut sholat Jumat, ya di masjid itu sah sholatnya, tapi di negara kita itu ya tidak terbiasa, ya. Walaupun ada juga saya mengalami itu di Masjid Qodam itu, di Pesanggerahan itu ada ibu-ibu tuh yang ikut di situ sholat Jumat, ya saya lihat boleh, ya tapi tidak disunahkan gitu. Boleh sih, boleh sah sih sah, tapi tidak disunahkan, ya karena takut fitnah segala macam, ya lihat perempuan, ya orang di masjid. Jadi lebih keras lagi ancamannya itu orang yang meninggalkan sholat Jumat.
karena sholat Jumat itu adalah fardu ain berdasarkan ijma kesepakatan ulama. Wa qad qala alaihi salamu, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taraka salata jum'in min ghairi uzrin taba'allahu ala qalbih. Man taraka, siapa yang meninggalkan. Siapa yang meninggalkan apa? Man taraka, siapa yang meninggalkan, artinya tidak melaksanakan. Ya, salasa jum'in, 3 kali Jumat. 3 kali Jumat, 3 kali sholat. Min ghairi udrin, tanpa uzur, enggak sakit, tidak ngapa-ngapa, tidak bepergian. Ya. Itu namanya ada uzur. Kalau sakit bepergian ada uzur namanya. Ya. Taba'allahu ala qalbihi, Allah akan mematri hatinya. Ya, akan ditutup hatinya. Wa sa'ala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu, dan bertanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas namanya, dia namanya Abdullah, orang tuanya Abbas, makanya di sini radhiyallahu anhuma, ya, ridho Allah kepada keduanya. Mudah-mudahan Allah meridhoi keduanya, bapaknya dan juga Abdullah bin Abbasnya. Bertanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu an rajulin, dari seseorang, yaqumul laila, seseorang yang melaksanakan salat qiyamul lail, tahajud, wa yasumun nahara, di malam hari dia salat, ya, wa yasumun nahara, dan dia puasa di siang hari, puasa sunnah, walakinnahu, akan tetapi dia la yahdurul jumu'ata wal jamaah, tetapi dia tidak menghadiri Jumat dan jamaah. Faqala, maka Nabi menjawab, huwa finnar, dia itu ada di dalam neraka. Ya. Jadi tanpa ada uzur tadi. Kalau ada uzur silain lagi, enggak sholat Jumat 3 kali berturut-turut. Ya. Dan ini disebutkan ada wal jamaah, termasuk jamaah, ya, kagak ada uzur. Walaisa yasa'u, dan tidak leluasa mu'minan, seorang mukmin, ayat rukal jumu'ata, untuk meninggalkan sholat Jumat, min ghairi udrin, tanpa uzur. Jadi kagak ada keluasan, tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan. Kalau kagak ada uzur itu meninggalkan sholat jamaah, tidak, pokoknya dosa aja, ya. Wa huwa yasma'u, sedangkan dia mendengar, ya, qaulallahi ta'ala, firman Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya, apabila dikumandangkan azan, dipanggil artinya, lis-salati, untuk salat, min yaumil jumu'ati, dari hari Jumat, fas'au, maka bersegeralah kalian, ila dzikrillah, menuju untuk zikir kepada Allah, ya. Zikir kepada Allah, salat jamaah dan mendengarkan khutbah, satu paket, ya. Khutbah dan salat satu paket, ya. Karena diibaratkan kalau salat zuhur 4 rakaat, ya, 2 rakaatnya itu salat Jumatnya, dan 2 rakaatnya itu adalah mendengarkan khutbah, ya. Jadi jangan tidak mendengarkan. Jangan cerita segala macam, nggak boleh di hari Jumat itu cerita segala macam, ya. Karena itu zikrullah termasuk, ya. Ya. Dan kita ini termasuk adalah lagi ngaji zikrullah juga, namanya zikir kepada Allah, ya. Zikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ila zikrillah, ya. Untuk zikir kepada Allah, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah zikir kepada Allah. Wa dzarul bai', dan tinggalkan jual beli, dagang, jual beli, keduniaan, ya, semuanya tinggalkan. Dzalikum khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, ya, kalau kalian mengetahuinya. Itu merupakan lebih baik, ya, atau kebaikan lah bagi kamu kalau kamu mengetahuinya, ya.
Tsumma innaka, kemudian bahwasanya engkau tara, melihat aqwaman, kaum, kelompok, komunitas yad'una, ini bukan yad'una, kalau yad'una ila biasanya, yad'una ilal Islam, mengajak ke Islam, dakwah namanya. Ini yad'una, mengaku, ya. Kalau kalian melihat satu komunitas mengaku Islam wal iman, mengaku iman, orang muslim, orang mukmin, wa yasma'una kalam Allah, dan mereka mendengar firman Allah, wa kalama rasulihi, dan sabda Rasul, yatakhallafuna anil jumu'ati, mereka meninggalkan salat Jumat, bi ghairi uzrin, tanpa udzur, au bi udhrin fasidin, atau udzur yang rusak, artinya udzur yang tidak diperkenankan, la yasihhu kaunuhu udron, maka itu tidak dikatakan dia itu uzur, ya. Kalau uzurnya uzur yang benar-benar gitu, atau uzur yang main-main, ya, itu tidak dikatakan sebagai uzur. Indallahi, di sisi Allah, wa inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, taskutu bihil faraid al-lazimah. Itu tidak dianggap uzur, kemudian bisa menggugurkan dengannya, ya, hal-hal yang wajib yang biasa dia laksanakan, karena dia meninggalkan Jumat, yang lainnya jadi gugur, ya. Waqad aslafna annal udra, nah nanti baru kita waqad aslafna, dan sungguh telah berlalu dari ulama-ulama salaf, ya, annal uzra, bahwasanya uzur itu, gitu. Jadi nanti baru kita lanjutkan waqad aslafna annal uzra. Jadi itulah yang bisa kita perbincangkan, betapa titik penekanan sholat berjamaah dan sholat Jumat, ya, ini cukup ditekankan, ya. Ada ulama yang mewajibkan sholat berjamaah, tapi secara umum adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan, ya. Jadi harus kita lakukan, karena mengikuti Nabi dan para sahabat, tidak ada yang meninggalkan sholat yang dalam arti berjamaah, ya. Dan barangkali pada kesempatan ini, semalam kita sudah melaksanakan nisfu Sya'ban. Udah di sini ya? Ada yang belum? Ada yang belum, ada yang malam ini, ya. Nisfu Sya'ban semalam, tanggal 15 malam. Ya nggak apa-apa sih, ya, laksanakan lebih dari itu. Jadi menjelang Ramadan barangkali ada kekhilafan, kesalahan, dan kita saling menghalalkan, saling memaafkan, sehingga dosa diantara kita, hakul adami namanya, hak-hak manusia itu tidak ada, bersih, ya. Barangkali ya karena saya banyak bicara di depan, dari bicara saya ada yang kurang, ada yang lebih, gitu kan. Kurang karena keterbatasan ilmu, ya. Lebih karena biasanya lebih yang tidak-tidak gitu ngomongnya, ya. Yang tidak-tidak, ya, sikap juga yang kurang lebih, ya. Saya pribadi ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga hak kita kepada Allah sudah kita laksanakan di bulan Rajab, kita banyak istighfar, mohon maaf pada Allah. Dan juga kita membiasakan diri nih, ya, bukan mulai sekarang sih, ya, mulai dari Rajab, kemudian Sa'ban, bahkan as-salafus sholeh itu, ya, di dalam doa mereka, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Itu doa salafus sholeh, orang ulama yang ada di zaman sahabat dan zaman tabi'in kali ya, salaf, ya, ulama salaf. Itu doa mereka itu adalah 6 bulan mereka berdoa. Sebelum Ramadan 6 bulan sebelumnya udah doa tuh. Ya Allah, selamatkanlah aku sehingga sampai ke bulan Ramadan, dan selamatkanlah Ramadan untukku, supaya bulat Ramadan itu, ya, selamat untukku, artinya bisa kita manfaatkan waktu-waktu Ramadan, ya, dengan ibadah. Wa tasallamtu minni wa tasallamhu, dan terimalah, ya, Ramadan yang lalu minni dariku, ya, mutaqabbalan, dalam keadaan diterima, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa mereka itu, ya, dan persiapan mereka jauh sebelum Ramadan. Nah, kita sekarang kan tinggal
ya 2 minggu lagi kali Ramadan kurang lebih, ya kita lebih tekan lagi, kita lebih semangat lagi untuk beribadah. Al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'afana ya Karim, wa'afana ya Rahman, wa'afana ya Rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sallimna ila Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbalan birahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhir da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.